material atau menghitung BOQ-nya. Kemudian yang kedua mampu mengidentifikasi persiapan dan menerapkan tahapan pelaksanaan pekerjaan tanah. Jadi mahasiswa di sini ada poin kata kunci yang mereka harus bisa pahami. Di sini dia mampu mengidentifikasi persiapan, kemudian nanti bisa menjelaskan tahapan pelaksanaan. Kemudian ketiga mampu menghitung kuantitas hasil pekerjaannya. Jadi pada saat pelaksanaan di lapangan dengan kurun waktu 2 minggu tadi, mahasiswa memang dibatasin oleh waktu ya Bapak Ibu. Jadi kalau pekerjaan tanahnya itu hanya berjalan kurang lebih 1 bulan, ternyata waktu mereka hanya 2 minggu. Berarti nanti capaian mereka hanya di 2 minggu tadi. Setelah itu mereka diwajibkan untuk masuk di kompetensi berikutnya. Jadi ada 3 poin penting yang mereka harus bisa laksanakan dan pahami di sini: identifikasi persiapan, tahapan pelaksanaan, serta menghitung kuantitas. Nanti yang ini akan diujikan ketika mereka selesai dari PKL. Kemudian yang selanjutnya mampu mengidentifikasi persiapan, kemudian menerapkan tahapan pelaksanaan pondasi dangkal, serta menghitung kuantitas pekerjaan. Jadi setelah pelaksanaan pekerjaan, mereka juga harus menghitung berapa, artinya mereka mengopname hasil pekerjaan di lapangan. Kemudian yang keempat, kurang lebih sama, di sini khusus untuk pekerjaan pondasi dalam. Nah, yang kelima, di sini khusus pekerjaan dinding penahan tanah atau DPT. Jadi kalau memang di lapangan ada pekerjaan DPT, itu juga sudah bisa masuk dalam pelaksanaan untuk di D3. Kemudian yang kelima, aspek kelima yaitu pelaksanaan struktur atas pada bangunan gedung. Yang pertama, mahasiswa diminta untuk mampu mengidentifikasi cakupan pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan struktur atas bangunan gedung sesuai dengan gambar kerja, RKS, ya. Kemudian rincian jumlah material ataupun BOQ. Kemudian yang kedua, mahasiswa diminta mampu mengidentifikasi persiapan, kemudian menerapkan tahapan pelaksanaannya. Di sini khusus pekerjaan struktur material yang menggunakan beton, kemudian serta menghitung kuantitas hasil pekerjaan tersebut. Yang ketiga, di sini kurang lebih sama seperti yang di atas. Di sini fokus ke pekerjaan struktur material yang menggunakan baja. Kemudian yang keempat, di sini khusus pekerjaan struktur material kayu. Yang kelima, pekerjaan struktur material komposit. Kemudian yang keenam, mampu mengidentifikasi persiapan tahapan pelaksanaan. Di sini khusus pekerjaan arsitektur. Jadi setelah struktur sudah selesai, teman-teman mahasiswa bisa masuk ke pekerjaan arsitektur. Jadi memang di lapangan pasti kondisinya sangat beragam ya Bapak Ibu. Artinya di sini ternyata pekerjaan strukturnya udah selesai. Nggak apa-apa, mereka bisa masuk ke pekerjaan arsitektur. Misalnya sudah masuk pekerjaan dinding ataupun lantai atau plafon, mereka udah bisa mengambil kompetensi ini. Kemudian yang ketujuh, di sini fokus pada pelaksanaan pekerjaan MEP, mechanical, electrical, dan plumbing. Kemudian aspek yang keenam terkait tentang pengawasan. Jadi udah masuk ke segi, misal teman-teman mahasiswa masuk PKL di Recording in progress. konsultan pengawas. Yang pertama, mampu melakukan supervisi, quality control terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan standar penjaminan mutu. Jadi mahasiswa nanti kalau bisa dibantu diberikan spek atau KAK-nya ya, terkait tentang pekerjaannya atau volume pekerjaan yang sudah disepakati. Jadi mahasiswa bisa melakukan opname di lapangan. Kemudian yang kedua, mampu melaksanakan supervisi kuantitas hasil pekerjaan pelaksanaan terpasang sesuai dengan BOQ-nya. Kemudian ketiga, mampu melaksanakan supervisi laju pencapaian volume dan realisasi fisik pelaksanaan sesuai dengan BOQ. Kemudian yang keempat, melaksanakan supervisi pemakaian bahan atau material pekerjaan yang terpasang sesuai dengan BOQ. Kemudian kelima, mampu melaksanakan supervisi penggunaan peralatan sesuai kebutuhan lapangan dan diidentifikasi sesuai persyaratan kontrak. Nah, di sini pasti nanti mahasiswa itu diminta mana contoh persyaratan kontrak yang dilakukan atau yang disesuaikan, karena mereka ketika seminar mahasiswa itu
terkadang ada aja yang membuat data-data yang sebenarnya tidak tidak sesuai di lapangan, sehingga kita penguji itu biasa meminta mana contoh ataupun bentuk yang dicek di lapangan, mana dasarnya. Kemudian yang keenam, mampu melaksanakan supervisi, ketepatan waktu dan biaya sesuai dengan identifikasi rencana jadwal pelaksanaan dan diverifikasi terhadap realisasi sesuai dengan persyaratan kontrak. Kemudian yang ketujuh, mampu mengidentifikasi hasil pengujian yang dilaksanakan dan dianalisis secara parsial sesuai dengan persyaratan. Jadi memang ada dasar ya Bapak Ibu, ada dasar yang mereka harus terima dan mereka harus sesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Begitupun kalau kita sebagai pengawas kan, kita ngecek rencananya seperti apa, kemudian kita cek ke lapangan, oh ternyata ada perubahan atau volumenya berkurang sehingga nanti kita masukkan di backup volume. Kemudian yang terakhir mampu melakukan pengawasan dalam masa pemeliharaan dengan mengacu terhadap jadwal pengawasan berkala dengan melaporkan hasil pemeliharaan sesuai dengan standar. Kemudian yang ketujuh, di sini khusus untuk bangunan pelengkap konstruksi gedung. Jadi bangunan yang ada di sekitar gedung ya. Yang pertama, mampu mengidentifikasi persiapan dan menerapkan tahapan pelaksanaan khusus pekerjaan, survei, dan pemetaan. Jadi pada saat sebelum pelaksanaan kan ada kegiatan perencanaan dulu ya untuk survei, kemudian pemetaan. Jadi teman-teman mahasiswa bisa dilibatkan dalam tahapan itu. Kemudian yang kedua, mampu mengidentifikasi dan menerapkan tahapan pelaksanaan pekerjaan drainase. Jadi ketika pekerjaan bangunan itu di depannya atau di landscape-nya ya ada pekerjaan drainase, itu juga bisa masuk. Kemudian di sini sama serta dapat melakukan perhitungan kuantitas dari hasil pekerjaan. Kemudian yang ketiga, mampu mengidentifikasi dan menerapkan tahapan pelaksanaan pekerjaan jalan. Di sini jalan yang dimaksud adalah jalan di sekitar bangun perumahan. Jadi ketika teman-teman bangun perumahan pasti ada juga membangun jalannya. Jadi ini bisa dimasukkan ke dalam prodi D3 Teknik Sipil. Kemudian terkait dengan pekerjaan landscape juga bisa Bapak Ibu. Mampu mengidentifikasi persiapan, kemudian tahapan pelaksanaan, serta menghitung kuantitas pada pekerjaan landscape. Nah itu eh, kompetensi-kompetensi untuk prodi D3 Teknik Sipil. Jadi mereka punya target harus menyelesaikan dalam kurun waktu 2 minggu untuk satu kompetensinya. Mereka harus bisa selesaikan. Jadi dengan harapan ketika mereka selesai PKL, mereka bisa sebelum-sebelumnya bahwa mereka ketika penarikan baru membuat laporan ya, sehingga membuat keterlambatan kepada mahasiswanya. Nah, kemudian untuk masuk mencari data lagi kan, apalagi pekerjaannya udah selesai, mereka sangat sulit ya untuk melakukan opname di lapangan, sehingga kami punya target kepada teman-teman mahasiswa dalam kurun 2 minggu satu kompetensi itu harus selesai dan setiap harinya bisa melakukan konsultasi ke dosen pembimbing. Seperti itu Bapak Ibu terkait tentang kompetensi D3 Teknik Sipil, karena CPL-nya terkait tentang bangunan gedung, kita fokus ke bangunan gedung. Nanti selanjutnya untuk D4 RKJJ akan fokus ke jalan dan jembatan. Saya persilahkan kepada Kaprodi D4 RKJJ Pak Isram untuk menjelaskan. Terima Pak Yur atas kesempatannya. Mohon izin Pak Wadir 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi. dan selamat siang Bapak Ibu dari perusahaan-perusahaan yang sudah bergabung di siang hari ini. Terima kasih atas waktunya. Sebenarnya pada prinsipnya untuk di jalan jembatan sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kajur tadi terkait kompetensi yang harus dicapai oleh mahasiswa kami. Karena memang dalam pembentukan atau pengembangan PKL di jurusan kami itu kebetulan dibuat bersama-sama antara prodi yang ada di jurusan kami, sehingga semangat yang dibuat itu atau semangat
itu apa persis dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kajur. Hanya saja kami membedakan berdasarkan capaian kompetensi untuk lulusan masing-masing prodi. Jadi kalau di apa di D3 Teknik Sipil tadi fokus ke gedung. Nah, untuk prodi jalan jembatan pastinya fokusnya terkait eh, pembangunan jalan dan jembatan beserta pendukung-pendukung untuk pembangunan konstruksi tersebut. Nah, materinya sudah saya share juga Bapak Ibu, sambil sekalian mungkin bisa dicek sambil saya paparkan gitu ya, kait materi apa saja yang akan atau harus diambil oleh mahasiswa kami. Hmm. Sudah terlihat ya, Bapak Ibu? Sudah, Pak, silakan. Oke, baik. Jadi ini seperti yang saya singgung di awal, ini sama seperti yang disampaikan oleh Pak Kajur. Jadi mungkin eh, saya tidak akan berlama-lama. Mungkin yang kami harap dari pertemuan ini justru adalah kesempatan untuk mahasiswa kami bisa mengabdi kami inginkan di pertemuan kali ini. Nah, seperti disampaikan oleh Pak Kajur, di TRKJJ pun sama, kami membagi eh, prodi sarjana terapan TRKJJ ini ke dalam beberapa aspek, yang dimana aspek-aspek tersebut, aspek kompetensi tersebut didukung oleh beberapa materi kompetensi. Nah, di prodi TRKJJ sendiri, aspek kompetensinya itu ada 7 aspek kompetensi yang kami eh, apa yang kami kembangkan, kemudian didukung oleh beberapa materi kompetensi yang dimana materi kompetensi inilah yang harus diselesaikan oleh mahasiswa PKL kami, dimana targetnya itu setiap mahasiswa harus menyelesaikan 9 materi kompetensi. Nah, sehingga dihitung hitungan kami dari 9 materi kompetensi tersebut, apabila satu materi kompetensi itu dinilai 2 SKS, maka mahasiswa itu menyelesaikan 18 SKS. Nah, sisanya yaitu 20 SKS, 2 SKS agar bisa memenuhi 20 SKS dari aturan kementerian, itu pembekalan sebelum mereka 20 SKS yang tercapai, sehingga bisa menutupi eh, satu semester yang mereka lalui di eh, saja dalam proyek ini, tapi bisa terlibat langsung dalam pembuatan struktur organisasi dan kerja, harapannya juga sesuai dengan cakupan nanti pelaksanaan kegiatan untuk uh, pembangunan jalan dan jembatannya, mereka terlibat nanti dalam PKL. Kemudian
Anu dispenser kita ada nggak? Dispenser taruh di depan satu ya. Dia anak PKL kan 3 bulan ya gitu. Kayaknya selama Dolphin tuh. Dia bayangkan sudah kompetensi apa yang mereka harus selesaikan. Kemudian nanti dia akan diskusikan juga dengan dosen Taruh di yang depan. ada di kampus. Seperti itu. Jadi kalau mereka mau bikin kopi, mau apa gitu. Buat rencana time schedule, kemudian bisa menyusun target dan pengendalian biaya, kemudian bisa menyusun Kayak masuk. Iya. Tapi yang itu lebih kaku ya. Kalau beli bonnya, aku minta kasih. Di bawah masuk. Ya, kayak numpuk. Suaramu nyaring ya? Punyaku kok enggak nyaring ya? Suaraku putus. Hah? Putus. Iya. database. Hilang. Silang. Kamu pakai di sini kah? Iya. Wifi sini kayak tai. Kadang naik turun naik turun. Kita tuh di Jogja juga ndak ke Prawiro Taman. Yang kayak kutenya Bali dia. Di banyak orang barat. Jalanan kecil, hah? Prawiro Taman. Jogja. Oh. Dia kayak Kute, jalan kecil kan tapi banyak orang bule. Lu nggak banyak minuman? Kiri kanan banyak jual minuman juga. Iya. Sama. Canggu juga, tapi Canggu tuh agak rapi dia. Pantainya jelek ya, masih bagus Kute rasa. Cuma ombaknya aja yang anu. Banyak orang main anu kan. Wah, basket apa itu? Yang di ombak itu.
Salah satu perusahaan yang saat ini Minggu nanti kita ngumpul di situ aja gitu di Lolake Loke lo apa Lokale ganti suasana lagi. Kita enak kayaknya kan. Lebih apa dia lebih rindang lah istilahnya.
Kenapa? Disampaikan ketua umum sebagai tersebut. Yang ini biasa ngasih kawan mahasiswa. Disampaikan di sini. Pas banget sampai bis. Teman-teman acara itu. Aku sebentar ya. Oh iya. Baik Pak, terima kasih. Ya kalau kami mungkin yang terdekat ini ada nanti pembangunan Dolphin Jembatan Mahakam, sama beberapa biasanya audit forensik di beberapa gedung nanti Pak. Halo Pak. Halo Pak. Ya. Kalau dari kami mungkin yang terdekat ini ada sedang pembangunan Dolphin Jembatan Mahakam Pak. Nanti ada di supervisi, nanti fisiknya mungkin dari Napiri nanti Pak yang ada di dalam, dan beberapa mungkin audit forensik di gedung di Samarinda dan Balikpapan Pak. Ya, kalau Dolphin nanti bisa untuk jalan jembatan itu Pak.
Kalau untuk audit forensiknya lebih ke gedung sepertinya, Pak. Nanti rencana 3 sih, Pak, 3 orang, cuma kan belum ada list nama ya, Pak, yang diberikan ke kami, Pak. Baik, Pak. Oh, nggak ada. Aman, Pak. Bebas. Baik. Datanya sudah saya download, Pak. Nanti mungkin kami pelajari untuk diterapkan di lapangan. Siap. Baik. Ya, baik, Ibu. Terima kasih banyak. Seperti ini tidak datang 2 kali. Kalau kasus Ya, terima kasih Ibu Veronica. Terima kasih banyak. Terkait dengan Pak Acok, dari Kortim P2JN Kaltim, apakah sudah hadir, Pak? P2JN belum bisa masuk nih, Pak. Cuma pada prinsipnya kalau misalnya sudah bersurat ke balai, nanti biasanya akan diarahkan ke P2JN, Pak. Ya, untuk jalan dan jembatan, Pak. Ya, Poltekba ke BPPJN, nanti bisa diceki ke P2JN kalau misalnya mau perencanaan pengawasan, itu ke P2JN cekinya, tapi kalau misalnya mau lebih ke fisik sampai di balai aja, Pak. Preservasi, pembangunan itu nanti di balai aja. Kalau perencanaan dan pengawasan ke P2JN.
Coba Jum. Makanan baru. Enak juga manis. Tapi hati-hati mencerut pada anu ya gula merahnya. Dia singkong sagu gitu. Kayak makanan Bugis juga cuma nggak tahu apa namanya. Nah, sesuai dia PT IMB ngurus IMB yang dibangun di rumah. Ingin mendirikan bangunan. Sekarang kan? Gimana? Apa namanya? Enak dia makanan Sulawesi. Makanan Gorontalo di Gojek. Segar dia. Manisnya nggak terlalu manis kan? Iya. Makanan Bugis banget. Bunaken indah, halal, damai. New halal. Halal katanya. Kamu harus ikut ini kayak foto kontes ini, foto kontes audit. Gio Paksiwa. Begini. Nah, lonjak abutman baru scanner TPP. Ada nggak foto-foto kalian yang dulu ya? Yang ekstrim itu. Bajunya sudah sama nah. Nggak ada ya kamu yang manjat gitu. Manjat. Abutman. Atau nanti kirim kita ikut. Lumayan hadiahnya nah. Hadiahnya yang pertama $1.000.
tapi dalam bentuk apa ini? Alat dia, meja peralatan. Lain deh. Apa ini? Blackstone grinder. Oh, untuk nge-grind kopi 10 juta ya? 10 dolar berarti 17 juta. Baru yang kedua dapat DJI Osmo 500 dolar berarti ya 7 jutaan lah. Lumayan. Yang terakhir baru tas Yeti. Ngeri Yeti ini. 3 jutaan tasnya nih, Cep. Harga tasnya 3 jutaan. 5 jutaan nih. 1,5 15.000 kali 300 aja sudah 4,5 juta. Cari Cep, nanti kita daftarkan. Siapa tahu dapat tas lo minimal kan. Lihat dulu harga tasnya. 12 juta Cep, tasnya Cep. Ada Pak, di bandara. Di bandara. Pak, ada 10 itu. Wow. Ambil, kirim. Pakai HP siapa? Ocan? Di HP komunikasi. Kan saya simpan semua. Enggak, HP-nya itu nah. HP yang moto pakai HP Ocan atau HP-mu? Lihat aja berapa pixel adanya. Apa rasionya? Ada standarnya. Ya kalau semakin bagus kan semakin semakin tinggi. 20 juta Cuk, harga tas. Harga tasnya berat di tasnya gitu. Iya, Pak. IHM. Ya, nggak kelihatan tapi seperti helm. Ini ya. Helmnya ada. Oh, enggak pakai helm. Wah, sayang. Di pipa dolphin. Yang ngungkit. Oh, itu. Itu ekstrim juga. Kalau itu nggak ekstrim. Pipa dolphin ekstrim. Kalau di HP kan terkompres sudah tuh. Di HP itu ada sudah. Ini cup. Ini. Ini cup. Waduh, kamu dapat helm. Semayang. Kalau yang Pals Lab itu tuh Pals Lab yang Pals Lab sepatu. oh ini sepatunya.
yang posisinya ekstrim-ekstrimnya gitu. Tapi harus lengkap. Banyak sih yang lengkap lah. Cuma dari posisi aja sih. Yang posenya tuh laki, laki. Ini ada nih tuh. Tapi terlindung nih. Nah, tujuh satu apa? Tapi siapa itu? Elsa. Hmm. Oh, nih, sudah nih. Nah, tapi cari yang aja Cep ya. Kalau misalnya ada dari kamera asli itu. Kalau ini kan sudah terkompres nih. Kamu email email aja nanti ke aku. Iya ada sih, tapi nggak pakai helm namanya di bandara nih ya. Sayangnya. Lepas helmnya. Temanmu ini aja yang pas ambil posisinya. Ya, harus pembukaan. Nah, ini maksud, ada pakai helm juga dong di bawah. Dan caping Cep. Ini lah ekstrim banget padahal. Padahal keren-keren posisinya. Ini di IHM. Kita nih pernah ada IHM ya? Order kita.
Untung nggak ditanya benefit kita tadi. Juga nggak bisa buka di aku foto-fotonya. Hmm? Hilangin dia namanya. Di anu Ocan bang. Coba dulu ya. Banyak anunya ekstrim sebenarnya, coba nggak pakai helm. Bagus-bagus pada posenya. Bagus guys. Bentar ya. Ini bagus ini. Kan pakai tapi pakai sepatu ini ya. Oh iya. Mana? Pikir gua anak satu balai. Makanya balas stasiun. Ini stasiun. Baik.
Udah pakai helm juga di sepatu kamu Cuk. Ya, Sayang sayang. Udah actionnya mantap-mantap nih. Bagus nih. Waalaikumsalam.